Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Najmi Ali, NIM C1C0114, mahasiswa Universitas Jambi, Prodi Akuntansi, kelas R14. Saya akan menyampaikan materi yang berjudul KAS. Definisi KAS. KAS adalah aktiva lancar yang meliputi uang kertas atau logam dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran yang sah dan dapat diambil setiap saat. KAS adalah modal kerja yang sangat liquid. Semakin besar jumlah KAS yang ada dalam suatu perusahaan, berarti semakin tinggi tingkat likuiditasnya. Ini berarti bahwa perusahaan mempunyai risiko yang lebih kecil untuk tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Tetapi ini tidak berarti bahwa perusahaan harus berusaha untuk mempertahankan persediaan KAS yang sangat besar. Karena semakin besar KAS, berarti semakin besar dana yang menganggur dan akan memperkecil laba yang akan diperoleh. Karakteristik KAS. Di dalam akuntansi, KAS merupakan aktiva lancar yang sifatnya paling liquid karena sering mengalami mutasi. KAS memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan aset lain di perusahaan. Adapun beberapa karakteristik KAS adalah sebagai berikut. KAS merupakan aset perusahaan yang paling liquid. KAS dapat digunakan sebagai standar pertukaran yang paling umum. KAS dapat digunakan sebagai basis perhitungan dan pengukuran. Jenis-jenis KAS. Yang pertama itu ada KAS preti atau KAS kecil. Yang kedua ada KAS di bank. Yang ketiga ada pelaporan KAS. Pengendalian. Pengendalian internal KAS ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan tujuan menjamin bahwa kegiatan keluar dan masuk KAS berjalan sesuai dengan yang sebenarnya, dan dengan pengendalian KAS diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan kecurangan KAS. Tujuan umum dari pengendalian internal KAS adalah sebagai berikut. 1. Adanya pemisahan tugas. Tindakan pengendalian internal KAS dengan pemisahan tugas ini harus dilakukan dengan tujuan KAS dapat lebih terjaga keamanannya dari segala persengkokolan. Yang kedua, semua transaksi KAS diotorisasi dan dicatat dengan tepat. Pengendalian internal KAS bertujuan supaya transaksi yang telah terjadi mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang, dapat dicatat dengan tepat sehingga manajemen dapat mengevaluasi semua informasi terhadap transaksi dengan benar. Yang ketiga, meyakinkan adanya uang kas yang cukup. Dengan uang kas yang cukup, perusahaan dapat menggunakan uang kas tersebut untuk membayar utang yang telah jatuh tempo. Dan apabila terdapat kelebihan uang kas, maka perusahaan dapat menggunakan uang kas yang menganggur tersebut untuk investasi perusahaan. Yang keempat, mencegah hilangnya uang kas akibat kecurangan. Dengan pengendalian intern kas, diharapkan dapat segala penyalahgunaan kas dapat ditekan serendah mungkin. Pengendalian intern yang berfungsi dengan baik dan efektif akan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Penyajian dan pengungkapan KAS bisa dilihat di slide PPT. Selanjutnya, untuk pengungkapan KAS dalam laporan keuangan meliputi pengungkapan kebijakan akuntansi dan informasi rinci KAS yang dimiliki perusahaan. Kebijakan akuntansi KAS menjelaskan secara umum komponen KAS dan bagaimana perusahaan mengklasifikasikan KAS. Kebijakan akuntansi juga menjelaskan bagaimana perusahaan menyajikan bank overdraft atau cerukan. Beberapa perusahaan mengungkapkan kebijakan khusus terkait kebijakan untuk penyajian bank overdraft, dana cadangan dalam bentuk deposito atau kas di bank, serta compensating balance. Baiklah, sekian presentasi atau penyajian materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.